Oke, baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi teknik yang terdiri dari Fani Astrina, Gisela Vindiani, Muhammad Firdaus, dan Sar Prasetyo Hutomo. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek ekonomi teknik dengan judul Perencanaan dan Analisis Kelayakan Ekonomi Pusat Kursus Robotik Multisegmen di Tangerang Selatan. Next. Um, Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama, yaitu latar belakang dan tujuan, desain teknis sistem, estimasi parameter teknis dan biaya, analisis ekonomi teknik, dan yang terakhir analisis keputusan dan trade-off. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan revolusi industri 4.0 yang meningkatkan kebutuhan akan kompetensi teknologi. Robotika dan otomasi menjadi skill paling penting bagi generasi muda, sehingga permintaan kursus STEM semakin meningkat sejak usia dini. Selain itu, Tangerang Selatan memiliki potensi pasar yang besar karena jumlah pelajar tinggi dan tingkat pendapatan yang cukup baik. Hal ini membuka peluang untuk mendirikan pusat kursus robotik yang terstruktur dan berkualitas, namun tetap membutuhkan perencanaan teknis dan ekonomis yang matang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem kursus robotik untuk segmen SD, SMP, dan SMA, menyusun estimasi biaya, investasi, dan operasional, melakukan analisis ekonomi teknik seperti NPV, BEP, dan cash flow, serta menentukan keputusan bisnis terbaik. Next. Pada desain sistem, kami akan membagi kursus menjadi 3 segmen utama, yaitu SD menggunakan Mbot atau Lego, SMP menggunakan Arduino, SMA menggunakan Raspberry Pi. Pemilihan ini berdasarkan 4 kriteria, yaitu kesesuaian usia, keamanan, kemudahan pembelajaran, dan efisiensi biaya. Komponen dan spesifikasi. Setiap robot memiliki komponen utama seperti microcontroller, sensor, aktuator, dan komponen pendukung. Selain itu, terdapat spesifikasi minimum yang berbeda untuk tiap jenjang seperti SD minimal 48 MHz, SMP minimal 16 MHz, SMA minimal 1,5 GHz. Hal ini menyesuaikan tingkat kompleksitas pembelajaran. Untuk jumlah robot, untuk kapasitas setiap kelas, SD 10 siswa menggunakan 5 robot berpasangan, SMP 10 siswa menggunakan 10 robot individu, SMA 8 siswa menggunakan 8 robot individu per individu. Jadi satu siswa satu robot. Hal ini bertujuan agar pembelajaran lebih efektif, di mana SD lebih kolaboratif, sedangkan SMP dan SMA lebih fokus hands-on learning. Next. Pada estimasi biaya, untuk segmen SD menggunakan Mbot atau EV3 dengan total biaya sekitar 1.750.000 per unit. Sedangkan untuk segmen SMP menggunakan Arduino dengan total biaya sekitar 385.000 per unit. Biaya ini sudah mencakup komponen utama dan pendukung. Untuk segmen SMA itu menggunakan Raspberry dan robot ARM dengan total biaya sekitar 2,2 juta per unit. Biaya ini lebih tinggi karena teknologi yang digunakan lebih kompleks seperti kamera, sensor, dan AI. Next. Nah, setiap komponen itu memiliki umur pakai dan tingkat kerusakan yang berbeda, yaitu Mbot sekitar 4 tahun, Arduino sekitar 3 tahun, Raspberry sekitar 5 tahun. Hal ini penting untuk memperkirakan biaya perawatan dan penggantian. Next. Nah, untuk kapasitas, total peserta maksimal itu 152 orang per minggu. Target awal adalah 60% atau sekitar 91 peserta dengan biaya kursus per bulan, SD itu 500.000, SMP 600.000, dan SMA 750.000. Next. Nah, total biaya operasional per tahun adalah sekitar 448 juta yang mencakup sewa ruko, gaji instruktur dan admin, listrik, internet, perawatan, marketing, dan lainnya. Ini merupakan biaya tetap dan variabel dalam menjalankan bisnis. Next. Total investasi awal yang dibutuhkan itu sekitar
248 juta. Nah, biaya ini tuh mencakup pembelian robot, fasilitas seperti meja, kursi, dan AC, lalu renovasi dan modal kerja awal. Next. Nah, dari pendapatan diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kayak tahun pertama ada di 594 juta, tahun kedua 742 juta, dan tahun ketiga sampai kelima ada di 891 juta. Hal ini diasumsikan berdasarkan peningkatan jumlah peserta. Pendapatan dihitung berdasarkan biaya kursus per bulan dengan kapasitas maksimal dan dapat terus meningkat setiap tahunnya seiring bertambahnya peserta. Next. Lalu di proyeksi arus kas atau cash flow selama 5 tahun didapatkan bahwa arus kasnya positif dan terus meningkat di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi keuntungan yang baik. Next. Perhitungan break-even point atau BEP ini tercapai di sekitar 36 peserta per bulan atau sekitar 24% dari kapasitas dengan waktu pengambilan modal sekitar 10-11 bulan. Artinya bisnis ini cukup cepat untuk balik modal. Dan artinya bisnis ini relatif cepat balik modal gitu. Next, ada di nextnya ada di nilai net present value yang diperoleh adalah positif, yang menunjukkan bahwa proyek ini layak secara ekonomi dan menguntungkan gitu. Di mana perhitungan NPV-nya, MARR-nya itu 15%, diperoleh sebesar 712 juta, yaitu positif. Karena NPV positif, maka proyek ini layak secara ekonomi dan memberikan keuntungan yang signifikan. Berikutnya terkait dengan analisis keputusan. Di sini kita mencoba membandingkan dua skenario, yaitu untuk skenario A dan skenario B. Skenario A adalah fokus bisnis terhadap satu jenis robot saja, yaitu Arduino atau M-Bot saja. Lalu yang kedua terkait dengan skenario B, yaitu kombinasi tiga jenis robot atau multi-platform. Berdasarkan kriteria yang kita telah analisa, di sini ada beberapa kriteria. Untuk yang secara singkat, untuk skenario A, di sini kesesuaian terhadap antara SD, SMP, dan SMA, di sini kurang sesuai karena Arduino terlalu kompleks dan juga terlalu rumit untuk SD. Untuk yang skenario B, terkait dengan kombinasi tiga jenis robot, di sini sangat sesuai karena setiap segmennya berbeda. Lalu keefektifan aktivitasan belajar untuk skenario A itu relatif lebih sedang dan rendah, sedangkan untuk skenario B ini terkait relatif lebih tinggi. Di sini juga bisa dilihat terkait dengan break-even point, di mana untuk skenario A maupun B kita coba lihat dari sisi bisnisnya. Di sini untuk skenario B dengan tiga jenis robot itu BEP-nya kurang lebih ada di 2 tahun atau 21 bulan. Lalu kita coba analisa berdasarkan resiko. Resikonya itu kita bagi berbagai macam jenis, yaitu resiko pasar, operasional, keuangan, dan teknologi, maupun resiko SDM. Secara singkat, untuk beberapa analisa yang kita lakukan, skenario B adalah skenario terbaik, yaitu pemanfaatan untuk tiga jenis robot. Nah, dari skenario yang telah kita jelaskan, sebenarnya kenapa sih skenario B itu menjadi skenario terbaik? Karena dari sisi teknis, yang visual dan itu lebih interaktif untuk SD. Lalu dari sisi pemasaran, diferensi produk yang jelas membangun persepsi kualitas premium satu, meningkatkan loyalitas dalam jangka waktu yang panjang. Lalu dari sisi ekonomi telah dijelaskan bahwasannya MPV-nya itu lebih tinggi, yaitu di angka 713 juta, itu jauh dari yang skenario A. Lalu secara kesimpulan, untuk produk robotik multi-segmen ini dengan tiga jenis multi-platform robot, itu dapat kita sesuaikan berdasarkan beberapa segmen secara teknis, dan juga untuk perhitungan secara ekonomik, itu BEP-nya itu lebih cepat di angka kurang dari 2 tahun, yang di mana
ya 21 bulan. Lalu untuk MPV-nya itu di angka 713 juta, di mana untuk MAR-nya itu standarnya kita buat sebesar 15% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk rekomendasi berikutnya, kita akan menyarankan untuk melakukan skenario B untuk penggunaan 3 platform. Lalu untuk referensi, di sini kita mencoba memakai beberapa harga komponen yang kita coba dicek di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Lalu untuk harga sewa juga kita coba cek harga sewa di sekitar Tangerang, itu menggunakan platform OLX. Lalu perbandingannya kita coba menggunakan dalam operasional, kita menghitung biaya operasional itu menggunakan UMR Tangerang Selatan dengan suku bunga BI itu 6,25%, lalu dengan inflasi kurang dari 4%, dan juga pajak UMKM yaitu di 0,5%. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam.